محمد الذي جعله الله رحمة لهذا الوجود، فبحق أفضل مولود نسأله سبحانه وتعالى أن يبدي لنا منه عين الجود فيلحق الشقي بالمسعود، ولا يجعل فينا أحد من المبعودين، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، ويحيينا على هذه المحبة ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, nabi yang diidolakan oleh para nabi. Beliaulah nabi yang menerangi muka bumi ini. Semoga kita dapat dikumpulkan kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجرتها مظلمة، فتنارت الحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعجبت من ذلك النور العظيم الذي بهر العيون، فرأى تعجبها فقالت يا رسول الله إنك حقيق بقول أبي طالب. أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم له قصيدة طويلة يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah pernah bercerita suatu ketika beliau dalam keadaan kegelapan di kamar beliau, datanglah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gelap gulita pada saat tersebut. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah yang berada di dalam tersebut, ketika Rasulullah SAW tersebut masuk ke ruangan tersebut, maka Aisyah terheran-heran melihat hal tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masuk ke kamar tersebut, menjadi bercahaya, sehingga Aisyah mengatakan, sungguh benar wahai Rasulullah, sungguh benar wahai Rasulullah, ucapan Abu Talib yaitu paman Nabi Muhammad SAW terpancar dari wajah engkau, yaitu cahaya yang menerangi semua alam ini. Kamar yang tadi gelap begitu Rasulullah SAW masuk menjadi bercahaya dan bersinar pada saat tersebut. وقد دخل عليها في ليلة مظلمة وهي تخيط ثوبا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سراج من شمعة، فانطفأ السراج فأسقطت الإبرة من يدها فأرادت أن تلتقطها من الأرض، فما استطاعت لظلمة الحجرة، فلما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجرتها استنارت الغرفة فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Suatu ketika ada suatu kejadian yang sangat mengagumkan kembali lagi, yaitu ketika Sayyidah Aisyah sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad SAW. Di sana di tengah-tengah kamar ada lilin yang terpancar pada saat tersebut. Tiba-tiba lilin tersebut padam dan mati, sehingga jarumnya Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah jatuh pada saat tersebut, hilang pada saat tersebut. Beliau mencari jarum tersebut, ketika dia cari pada saat tersebut tidak menemukannya pada saat tersebut. Dia cari menggunakan lilin, tidak ketemu pada saat tersebut. Dicari lagi, tidak ketemu. Pada saat Rasulullah SAW masuk di ruangan tersebut bercahaya pada saat tersebut. Sebab cahaya yang ada di badan Nabi Muhammad SAW tersebut, Aisyah atau Siti Aisyah menemukan jarum yang sangat kecil tersebut sebab cahaya yang ada di badan Nabi Muhammad SAW. ولم تكن حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها سيراميك، ولم يكن فيها شيء من الكتب الفاخرة، بل كانت من التراب. Bahwa di badan Nabi Muhammad SAW tidak tercipta dari sesuatu apapun kecuali tercipta dari yaitu suatu nur, cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan di kamar Nabi Muhammad SAW di bawahnya yaitu dari tanah pada saat tersebut. اختار ذلك والله سبحانه وتعالى خيره
أن يصير له جبال مكة كلها ذهبا تسير معه حيث شاء، لكنه اختار أن يكون نبيا عبدا، فقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. هكذا هو شأن سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang yang paling kaya, bahkan mau dijadikan gunung tersebut menjadi emas dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW menolak dan memilih. Beliau mengatakan, ya Allah, lebih baik aku ini sehari makan, sehari tidak makan, supaya saya sehari dapat bersabar dan sehari dapat bersyukur. Sehari ketika tidak makan dia bersabar, ketika dia dapat makanan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فقالت يا رسول الله إنك حقيق بقول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان وصفه أنه أبيض مشرب بحمرة أزهر اللون، أي وجهه يضيء كأنه قمر بل أضوأ من القمر. Sesungguhnya ucap Abu Talib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, dalam syair yang sangat panjang memuji Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW memiliki wajah yang sangat indah dan bercahaya, kulit putih kemerahan pada saat tersebut, lebih indah daripada bulan qamar pada saat tersebut. يستسقى الغمام بوجهه فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صغره إذا كحط الناس وأجدبت الأرض جاءوا إلى عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي عبد المطلب ويأخذ النبي محمد ويلصقه بالكعبة ويسأل الله بحق هذا المولود أن ينزل الرحمة والمطر، فتنزل الأمطار ببركة من منه الرحمة ومن بواسطته تنزل الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pada zaman dahulu ketika orang tidak turun hujan pada saat tersebut, tidak pernah turun hujan, maka orang-orang berbondong-bondong pergi ke rumah paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib tersebut. Maka Abu Talib tersebut mencari Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Pada saat tersebut dibawa Nabi Muhammad SAW ke depan Ka'bah. Abdul Muttalib. Pada saat tersebut, pada zaman dahulu, orang-orang ketika tidak turun hujan pada saat tersebut, orang-orang berbondong-bondong ke rumah kakeknya Rasulullah SAW meminta doa, meminta sesuatu. Maka kakek Rasulullah SAW mencari Nabi Muhammad SAW. Pada saat menemukan Nabi Muhammad SAW, beliau menggendong Nabi Muhammad SAW sampai di depan Ka'bah lalu berdoa. Sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau bertawassul di depan Ka'bah sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu turun langsung hujan sebab Nabi Muhammad SAW. فما رفع يديه إلى السماء بنزول الرحمة والمطر إلا ونزلت، وما رفع يديه إلى السماء إذا تأذى الناس من كثرة الأمطار إلا وتفرقت السحب وكفت الأمطار. Ketika kakek Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan di sana ada Rasulullah SAW, pada saat begitu belum menurunkan tangannya sudah turun hujan. Ketika turun hujan pada saat tersebut terlalu lebat, maka kakek Rasulullah SAW pun mengangkat tangan, tidak turun tangan tersebut kecuali hujan tersebut berhenti pada saat tersebut sebab Nabi Muhammad SAW. فعسى في هذه الساعة من نزول هذه الرحمة من المطر الحسية، فعسى مطر للقلوب تحيا بها فتعشق طاعة علام الغيوب وتتبع سنة الحبيب المحبوب محمد حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى. Semoga hujan yang turun pada saat malam hari ini bukan hanya membasahi diri kita saja, tapi membasahi hati-hati kita menjadi hati-hati yang basah, cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Amin. جمع الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه الناس ليعظهم ويرشدهم ويعلمهم، فلما اجتمعوا جاءت الأمطار، فبدأ الناس يتحركون ويتفرقون، فسأل الله فقال يا رب ما جمعتهم إلا لأجلك وما جمعتهم إلا لأعلمهم شرع نبيك
فلا تفرقهم فكفت المطر في الحال. Suatu ketika terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu beliau sedang mengajarkan seseorang, maka berkumpullah orang-orang ramai. Banyak orang berkumpul untuk belajar pada saat tersebut. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat di pertengahan ketika beliau mengisi pengajian pada saat tersebut. Ketika turun hujan, maka orang pada saat tersebut bangun dan lari berpencar pada saat tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat tangan beliau, "Ya Allah, saya berkumpul di tempat ini sebab Engkau ya Allah, dan saya berkumpul di tempat ini untuk mengajarkan agama Engkau ya Allah. Maka kumpulkanlah mereka kembali, sebab ada hujan turun ini, tolong Kau hentikan." Maka sebab tersebut berhenti hujan dan mereka kumpul kembali ngaji bersama Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa abyadha yustasqa al-ghamam bi wajhihi thimalul yatama ay kafirun lil aitam أي كافر للأيتام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه تربى يتيم فأوصى بتربية الأيتام. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW lahir dalam kondisi yatim, maka Rasulullah SAW menasihati kita untuk mendidik anak-anak yatim. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرينا بين اصبعي الوسطى والسبابة. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang selalu menjaga anak yatim, yang mengayomi anak yatim, yang sering membelanjakan anak yatim dan menjaga anak yatim, Rasul mengatakan dia bersamaku seperti dua jari ini dekatnya di sorga nanti. Menjadi isyarat, yaitu isyarat telunjuk dan tangan yang di tengah ini, jarak yang sangat dekat, jarak dia dengan Rasul, siapa yang mendidik dan mendidik anak yatim tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairul buyut baitun yukramu fihi yatim. Sesungguhnya sebaik-baik rumah yang dimana rumah tersebut ada anak yatim di dalamnya tersebut. Wa syarrul buyut baitun yuhanu fihi yatim. Dan sejelek-jelek rumah yang dimana rumah tersebut ada anak yatim, tapi anak yatim tersebut dihinakan dan dipukul dan dicaci maki. فإذا رأيت مدرسة أو معهدا أو ديسة أو بلدا تهان فيها الأيتام فاعلم أن تلك المدارس والبلد من شر المدارس والمعاهد والبلدان. Kalau seandainya kita melihat ada di suatu madrasah atau sekolahan atau di suatu kampung dan negeri, di negeri tersebut ada anak yatim yang dihinakan, ketahuilah negeri dan kampung dan pondok pesantren tersebut adalah pondok pesantren yang dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aita fiha tukramul aitam li ajli sayyidil anam fa'lam anna tilka al madaris wal ma'ahid wal buldan hiya min khairil ma'ahid wal madaris wal buldan. Kalau di negeri tersebut atau di kampung tersebut atau di sekolahan tersebut nampak anak yatim yang selalu dijaga, yang diberikan uang belanja pada saat tersebut, maka ketahuilah kampung tersebut dan sekolahan dan negeri tersebut yaitu negeri yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Olehada qala Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dianjurkan yaitu selalu menjaga anak yatim, jangan sampai menelantarkan anak-anak yatim pada saat tersebut. Faqad mata walidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu hamilan bih. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamlun fi batni ummih. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada saat tersebut dalam kondisi beliau masih dalam perut ibundanya, sedangkan ayah beliau sudah wafat pada saat tersebut. Farabbatuhu ummuhu at-tahirah az-zakiyyah sayyidatuna Aminah az-Zuhriyah. Dan yang mendidik beliau ketika lahir tanpa seorang ayah yaitu ibunda beliau yang bernama Aminah. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib.
Dan lalu yang mendidik beliau yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. فالتمس له مرضعة ترضعه عندما جاءت المرضعات من بني سعد، فكنا يأخذن من له أب من الأغنياء يخترن ذلك لأجل أن يكثر لهن العطاء، فقد زهدنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم تأخذه أحد من المرضعات. Ketika itu terjadilah sesuatu yang sangat mengagumkan pada saat tersebut, yang mana Rasulullah SAW tidak ada yang menyusui beliau masih kecil pada saat tersebut. Bahwa datanglah Bani Sa'ad pada saat tersebut, tapi Rasulullah SAW tidak diambil pada saat tersebut disebabkan beliau sangat fakir dan tidak memiliki sesuatu apapun. Zaman dulu ketika orang menyusui seseorang mencari anak-anak yang kaya raya supaya mendapat imbalan yang banyak. Pada saat tersebut Rasul tidak ada yang mau ngambil pada saat tersebut karena Rasul dalam keadaan yatim dan tidak memiliki harta sama sekali. تقدمت المرضعات من بني سعد وتأخرت حليمة السعدية لأن أتانها وشارفها أي ناقتها ضعيفتان لا يستطيعان الإسراع في المشي، فلهذا تقدمت المرضعات فأخذت الرضعة، وجاءت سيدتنا حليمة السعدية متأخرة بسبب ضعف أتانها وضعف ناقتها، فلم تجد أحدا من الرعاة إلا وجدت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika orang-orang kaya sudah diambil, yang anak-anak kecil kaya raya sudah diambil pada saat tersebut, sisa Nabi Muhammad SAW nggak ada yang mengambil pada saat tersebut. Maka datanglah seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau terlambat pada saat tersebut disebabkan onta beliau dalam kondisi yang tua, sakit, lambat pada saat tersebut. Ketika datanglah Halimatus Sa'diyah, heran Halimatus Sa'diyah, udah habis anak kecil sisa Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang mau ambil pada saat tersebut. فلما جاءت وجدت من هذا؟ هذا يتيم مات أبوه. Ketika dia dapati, Halimatus Sa'diyah bertanya, siapa orang ini? Ini adalah anak yatim yang telah ditinggal oleh ayahnya masih kecil pada saat tersebut. وكن المرضعات يخترن من له أب غني ويزهدن في الأيتام. Sedangkan orang-orang yang ngambil bagian untuk menyusui anak kecil sudah ngambil orang-orang kaya yang memiliki ayah yang kaya raya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki ayah dan beliau fakir dan yatim. فجاء إليها عبد المطلب فقال لك هل لك في رضيع ترضعينه؟ فذهبت ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأته فإذا هو ملفوف بخرقة خضراء، فلما كشفت عن وجهه فإذا به نور يصعد إلى السماء. Datanglah seorang yang kakeknya Nabi Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah. Apakah engkau dapat menyusui anak kecil? Dia katakan iya, memang tugas saya kesini pada saat tersebut mau menyusui anak kecil. Maka didatangkan Nabi Muhammad SAW dan beliau dikelumbungi pada saat tersebut dengan kain yang warna hijau. Ketika dikelumbungi, dibuka wajah Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah melihat cahaya yang terpancar langsung sampai langit pada saat tersebut, melihat wajah Nabi Muhammad SAW. فرجعت لزوجها بعد أن قذف الله محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبها. Maka kagetlah suaminya tersebut pada saat melihat hal yang aneh pada saat tersebut. Pada saat tersebut langsung Halimatus Sa'diyah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. فقالت لزوجها نأخذه فإنه يتيم، فقال لها زوجها خذيه لعل الله ببركته يرحمنا. Maka Halimatus Sa'diyah izin sama suaminya tersebut, kita ambil sudah anak yatim ini, kasihan anak yatim tersebut. Maka apa jawab suaminya tersebut? Cepat engkau ambil ini, dengan sebab orang ini nanti kita diturunkan keberkahan yang sangat. Khudih la'allallah bibarakatihi yarfa'ul balaya 'anna. Cepat ambil bayi ini, karena sebab bayi ini akan tertolak semua bala di daerah kita. Khudih la'allallah yanzilul ghaitha biwasitatihi 'alaina. Cepat ambil bayi ini, karena sebab bayi ini bisa menurunkan hujan dan keberkahan di kampung. Khudih la'allallah bibarakatihi yanfa'una.
cepat ambil bayi ini karena bayi ini dapat memberikan manfaat buat kita. فأخذته وهي سخية فرحة بحمله بعد أن قذف الله محبته في قلبها أحسن من ابنها. Ketika dia gendong Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah sangat senang kepada bayi tersebut, lebih sayang daripada anak-anak kandungnya tersebut. فأخذته وحملته وركبت على ناقتها وأتانها يمشي فصار أتانها الهزيل الضعيف الذي كان لا يستطيع المشي فانتفض ذلك الأتان فصار سمينا قويا وشارفها أي ناقتها التي جاءت عليها التي كانت لا تستطيع المشي وأخرتها عن المسير فصارت قوية فصار أتانها وشارفها يجريان حتى سبقت المرضعات اللواتي مشينا قبلها فتعجبنا تلك المرضعات. Ketika beliau menggendong anak bayi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika naik di onta beliau yang sangat kecil, sangat tua, dhaif, lemah pada saat tersebut, begitu Rasul naik di tunggangan tersebut, onta tersebut menjadi gemuk dan besar pada saat tersebut. Sebab keberkahan Nabi Muhammad SAW. Yang tadi lambat jalannya tersebut, tiba-tiba cepat jalannya tersebut, sampai mendahului orang-orang yang sudah dahulu mengambil bayi-bayi yang kaya raya tersebut. Sampai orang-orang perempuan yang lain terheran-heran, kok bisa Halimatus Sa'diyah kendaraannya semakin cepat? Sampai-sampai yang duluan sampai di kampungnya tersebut adalah Halimatus Sa'diyah sebab keberkahan Nabi Muhammad SAW. فتعجبنا المرضعات أنهم قد خرجنا قبلها من مكة وهي الآن بعدهن وقد سبقتهن. هذا هو أتانك؟ هذا هو شارفك؟ أو أبدلته في مكة؟ قالت هو ما أبدلته لكنه ركبه سيد الخلق محمد فأعطاه الله الصحة والعافية والقوة في الجري. Semua orang bertanya kepada Halimatus Sa'diyah, apakah ini onta engkau yang tadi? Bukankah kita duluan jalan tadi dan engkau belakangan? Apakah engkau beli? Apakah engkau ganti di Mekah? Kata dia, tidak. Inilah onta yang tadi aku pakai pergi tadi pada saat tersebut. Lalu kenapa kok bisa cepat jalannya dan menjadi onta yang sangat kuat? Sebab di sana adalah Nabi Muhammad SAW yang menunggangi onta tersebut, maka dijadikan sehat. Onta tersebut menjadi kuat sebab adanya Nabi Muhammad SAW. فلما رأينا قوة أتانها وشارفها وقد سبقتهن فقلنا لها أمسكي أتانك وشارفك عنا يا حليمة. Saking cepatnya lari tersebut, sampai-sampai dikatakan pelanan pada saat tersebut. Jangan terlalu cepat pada saat tersebut, saking hebatnya jalan ontanya Halimatus Sa'diyah pada saat tersebut. فوصلت إلى ديار بني سعد قبل تلك المرضعات فمجرد نزل في تلك البلاد حلت البركة في تلك البلاد. Dan yang duluan sampai di kampung tersebut, yaitu di kampung Bani Sa'ad, adalah Halimatus Sa'diyah yang juara pertama pada saat tersebut. Padahal beliau terakhir keluar, tapi sebab dia membawa Nabi Muhammad SAW, yang sampai duluan di kampung tersebut, di kabilah tersebut adalah Halimatus Sa'diyah sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk di kampung tersebut, maka turunlah keberkahan di kampung tersebut sebab adanya Nabi Muhammad SAW. وأول ما شاهدت بركته على أغنامها اللواتي ليس في ضرعهن لبن فإذا هن يدررن باللبن الغزير. Sesuatu terjadi yang sangat aneh yang terjadi pertama kali, yaitu di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tadi meninggalkan kambingnya, meninggalkan ontanya, meninggalkan yaitu hewan-hewannya dalam kondisi yang sakit, tidak keluar air susunya. Tapi sebab masuk Nabi Muhammad SAW di rumah tersebut, maka menjadi gemuk dan bisa diperas susunya pada saat tersebut. فإذا خرج راعي حليمة إلى المرعى ومعه أغنام حليمة رجعنا أغنام حليمة شباعا يدررن باللبن ورجعت بقية الأغنام جياعا فقال من أين ترعى أغنام حليمة؟ فقال الرعاة من نفس المكان لكن حلت بركة حبيب الرحمن في بيت حليمة وفي مال حليمة.
Ketika Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad SAW sambil mengembalakan kambing beliau, tiba-tiba begitu pulang kambing-kambing Halimatus Sa'diyah dalam kondisi tambah gemuk. Sedangkan kambing-kambing yang lain barengan main-main sama kambingnya Halimatus Sa'diyah. Kambing yang lain dalam keadaan lapar, sedangkan kambingnya Halimatus Sa'diyah dalam keadaan gemuk dan sehat. Sampai-sampai orang bertanya, kok bisa? Bukankah tempat main-mainnya sama pada saat tersebut? Tetapi hal yang beda karena Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad SAW. فنزلت البركة على ذلك المكان إلى الآن لا يوجد محتاج في تلك البقعة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengatakan keberkahan itu turun sampai detik ini di kampungnya Halimatus Sa'diyah. ما نزل في بقعة إلا وحلت الرحمة والبركة. Tidak ada turun Nabi Muhammad di daerah tersebut kecuali turunlah keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu. ولهذا كان أصحاب النبي يلتمسون بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليدخل بيوتهم ويصلي فيها ويتخذون ذلك المكان الذي صلى فيه النبي محمد مصلى. Bahkan para sahabat berebut pada zaman dahulu, rebutan ngambil Rasul SAW, bawa ke rumah mereka masing-masing. Silakan masuk, berebut bahwa Rasul SAW untuk hadir ke rumah beliau. Kalau Rasul SAW sudah sholat di tempat tersebut, maka berbondong-bondong para sahabat ngambil berkah sholat di tempat tersebut. هكذا كانت البركة مطلوب كل مؤمن. Itulah keberkahan, dianjurkan setiap mukmin mengambil keberkahan tersebut. فإن ما لا بركة فيه لا نفع فيه وعدمه خير من وجوده. Karena kalau tidak ada keberkahan di dalam sesuatu apapun, maka dicabutlah kebaikan di tempat tersebut. وأولاد لا بركة فيهم موتهم خير من حياتهم. Karena kalau anak tidak ada keberkahan di dalamnya tersebut, maka mati lebih bagus daripada hidupnya dia. فإن البركة هي مقصود كل مؤمن ومؤمنة. Karena keberkahan itu adalah maksud daripada orang mukmin dan mukminah semua dalam hidup mereka. ولكن المؤمن الذي حريص على البركة يتسبب فإن للبركة أسباب. Sesungguhnya orang beriman harus mencari yaitu keberkahan, tetapi keberkahan itu ada sebab dan dianjurkan kita mencari sebab-sebab hal tersebut. فأسباب البركة في الأبناء والبنات هو تحسين تربيتهم وتعليمهم شرع نبيهم وأخلاق نبيهم وقرآن نبيهم. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkah, yaitu bagaimana caranya? Pertama yaitu kita didik anak-anak kita mengenalkan tentang Quran dan mendidik mengenalkan Nabi Muhammad SAW dan syariat-syariat Islam. فمن أهمل تربية أولاده أن يرجو البركة فيهم. Barang siapa yang menelantarkan anaknya dan tidak memperhatikan anaknya, bahkan tidak mengajari anaknya, berarti dia telah menghinakan anaknya dan tidak ada keberkahan terhadap anak tersebut. ولا أهمه من أولاده إلا أن يجلب له المال وما همه من أولاده أن يحمل له زين الخصال وحسن الفعال. Maka anak tersebut ketika menjadi keberkahan tersebut, maka dianjurkan seseorang ini mendidik anak dengan baik-baik. Akan tetapi kebanyakan seseorang mendidik anaknya tersebut dengan harta, dengan sesuatu apapun, sehingga tercabut keberkahan dalam dirinya tersebut. فإن المال يفنى والخلق الحسن يبقى إذا خلقت أولادك بالخلق الحسن بالذكر الحسن في حياتك وبالذكر الحسن بعد مماتك. Tetapi kalau kita mengajarkan kepada anak kita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW dan perilaku Nabi Muhammad SAW atau zikir-zikir dari Rasulullah SAW, inilah yang bakalan kekal menjadi amal jariah buat kita. Akan tetapi kalau kita mendidik dengan harta atau kita berikan dia harta, harta tersebut bakalan hilang dan habis pada saat. فقد قال جد الحسن محمد إن أحسن الحسن أحسن شيء في الدنيا وأحسن شيء في هذه الدنيا الخلق الحسن. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebaik-baik sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah bagaimana seseorang ini berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. ومن أراد البركة في ماله فلينفق من ماله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى
فإن لله ملكا ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا، أي يخلف الله عليه بأحسن وأبرك مما أنفقه وفي الآخرة الأجر العظيم. Dan kita dianjurkan menjadikan harta-harta kita menjadi harta yang barokah. Bagaimana caranya menjadikan harta yang barokah? Tadi kita sudah diajarkan menjadikan anak kita menjadi barokah, mendidik mereka. Sekarang untuk menjadikan anak-anak kita, yaitu harta kita menjadi harta yang barokah, yaitu metodenya yang pertama kita infakkan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, setiap terbitnya matahari ada dua malaikat berdoa. Yang pertama doanya yaitu, ya Allah, jadikanlah orang yang infak di jalan Engkau ganti yang terbaik dengan secepatnya ya Allah. فإذا بخل الإنسان كان سببا في عدم البركة، فهناك ملك ينادي ويقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. Tetapi malaikat kedua ini berdoa khusus kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya atau yang bakhil. Maka doalah malaikat yang kedua, ya Allah, kalau ada hari tersebut seseorang pemuda atau seorang yang memiliki harta menahan hartanya, tidak mau infakkan di jalan Allah, tolong kau ambil dan cabut harta tersebut. ومن أسباب البركة في البيوت قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يسمى بالمولد. ما معنى المولد؟ أي قراءة حصة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت سيرته نزلت البركة والرحمة على ذلك البيت وعلى ما فيه. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah, atau rumah kita menjadi rumah yang berkah, yaitu caranya yang pertama yaitu sering-sering membaca maulid di rumah kita. Apa itu maulid? Membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Kita baca, dengan kita baca turunlah keberkahan di rumah tangga kita. فتنزل على الحاضرين وعلى الطعام الذي في البيت فيطعمون طعاما وشرابا مبارك، بل وتعم الرحمة والبركة حتى على الجيران. لو علموا بتلك الرحمة لفتحوا أبوابهم استقبالا لهذه الرحمة وفرحوا بقراءة مولد بين بيوتهم لتعم الرحمة وتغمرهم فيتوب العاصي ويسلم الكافر ويزداد المحسن إحسانا. Dengan seseorang membaca maulid di rumah tangganya tersebut atau di rumahnya tersebut, turunlah keberkahan kepada rumah tangganya tersebut. Bahkan makanan-makanan yang ada di rumah tersebut terkena imbas dari keberkahan tersebut. Bukan hanya makanan, kata beliau, bahkan tetangga-tetangga pun keciprat keberkahan dari maulid Nabi Muhammad SAW. Seandainya Allah menampakkan keberkahan tersebut, maka rumah orang-orang tersebut akan terbuka berbondong-bondong mengambil keberkahan tersebut karena besar rahmat dari hal tersebut. Seandainya orang bermaksiat di tengah-tengah kita atau tetangga-tetangga kita, sebab rumah yang dibacakan maulid akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun lambat laun bisa masuk Islam sebab kita membaca maulid di rumah kita. لهذا كان في كثير من البلاد يتعاونون الجيران ليعملوا مولدا بين بيوتهم لتغمر الرحمة والبركة ذلك الكمبونج أو ذلك البرموهان. Makanya kita lihat beberapa perumahan dan kampung, kita ada di beberapa perumahan dan kampung, dari rumah ke rumah, pindah dari rumah ke rumah, membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tujuan lain supaya turun keberkahan di kampung tersebut dan di perumahan tersebut. لكنها لما حجبت البصيرة فما رأوا شيء من البركات، إنما خافوا من إخراج الأموال التي هي عزيزة على قلوبهم، وقد كان السلف الصالح يبذلون الأموال طلبا للبركة والرحمة. Akan tetapi kita tidak melihat keberkahan tersebut karena hati kita yang tertutup dan mata kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau mendapatkan keberkahan. Bahkan harta kita tahan, kita tidak mau membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi orang yang pelit, bakhil atas keberkahan. Sedangkan salafun saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, jika mengetahui itu keberkahan, mereka menghabiskan harta mereka untuk memancing keberkahan tersebut, untuk mereka dapati hal tersebut. أهل هذا الزمان
وبخلوا بما أعطاهم الله من المال وصار همهم في جمع المال وفي لذة الفرج والبطن وجمع مال خوف فقر وقد أضحوا وقد لبسوا قمصا من الجبن والبخل والعياذ بالله. Sehingga pada zaman saat ini yang terjadi yaitu orang-orang jauh daripada keberkahan dan mereka hobi menumpuk-numpuk harta dan menyimpan-nyimpan harta, sehingga dalam hatinya banyak suatu penyakit kebakhilan, takut atas kematian, bahkan tujuan hidup mereka tidak lepas dengan harta, dan di antara pusar dan lutut mereka yaitu kemaluan mereka. يصبح الصباح ما همته طلب البركة في يومه وفي وقته، بل يسأل ما الغداء اليوم، فإذا تغدى قال إيش العشاء اليوم، فإذا تعشى قال ما الفطور غدا، همته ما يدخل بطنه. Sekarang nampak apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Keberkahan sudah dicabut, bahkan di waktu pun akan dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang di rumah tangga bakalan bertanya kepada istrinya, apa makan siang kita sekarang? Kalau sudah makan siang, nanti dia tanya, apa makan malam kita sekarang? Sudah makan malam, besok kita makan apa? Tujuan hidupnya cuma makan dan makan dan makan saja. Tujuan hidupnya tentang isi perut mereka saja. ومن كانت همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. Siapa yang tujuan hidupnya cuma perut saja, makanan saja, maka harga dirinya tak ubahnya sebagaimana yang keluar daripada belakang tersebut. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. الأرامل النسوة اللواتي ليس لهن أحد يقضي حاجتهن. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقضي حاجات الضعفاء الذين ليس لهم من النساء وغيرهم من يقضي حاجتهم هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين كان يقوم بقضاء حاجات أولئك الضعفاء. Sehingga orang banyak menjauhi orang-orang yang lemah pada saat tersebut ketika minta tolong terhadap dia. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu, beliaulah yang pertama kali membantu perempuan-perempuan yang lemah untuk menolong dan mencurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. يقضي حاجة الأرامل لله لا يريد مقابل من امرأة ولو بنظرة حرام. Dia membantu perempuan tersebut dengan sukarela, bukan ada maksud yang lain dengan tujuan yang haram. بل يخدم لله وينفع لله ولا ينظر المقابل إلا من الله. Dia membantu karena Allah, tidak mau dibalas dengan manusia. Dia hanya mau dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang sempurna. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم التعجب في وجه سيدتنا عائشة عندما رأت هذا النور المبين، هذا النور العظيم الذي أشرق في الحجرة فأنارها، فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. Ketika Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah melihat cahaya yang ada di wajah Nabi Muhammad SAW ketika berada di kamar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, celaka bagi umatku yang tidak berjumpa dengan aku di hari kiamat nanti. فقالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang celaka tersebut yang tidak dapat melihat wajahku di hari kiamat ya Rasulullah? فقال الذي لا يراني يوم القيامة البخيل. Sesungguhnya orang yang gak jumpa dengan aku dan tidak menatap wajahku di hari kiamat adalah orang yang paling bakhil dan orang yang paling pelit. أخبث وصف يوصف به عبد مؤمن. أخبث وصف يوصف به عبد مؤمن. Sifat yang paling tercela bagi orang mukmin adalah sifat yang bakhil, sifat pelit. لأن البخيل بعيد من الله. Karena sifat bakhil itu jauh daripada Allah. بعيد من النبي، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. Karena
orang bakhil itu dijauhkan sama Rasulullah SAW dan tidak memiliki teman. Orang pelit nggak mungkin ditemani dan jauh daripada sorga dan dekat dengan api neraka. Wal karim qaribun min Allah, qaribun min Nabi Muhammad, qaribun min an-nas, qaribun min al-jannah, ba'idun min an-nar. Sedangkan orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan sorga, jauh daripada api neraka. Faqalat ya Rasulullah, wa man al-bakhil? Maka Siti Aisyah bertanya, siapa orang yang paling pelit di muka bumi ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man idza sami'a bismi lam yusalli alaihi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Orang yang paling pelit bagi umatku adalah ketika dibacakan namaku tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik. Aktsiru min as-salati 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanhallu kull masyakilukum wa tartafi' kull humumukum. Maka perbanyaklah membaca salawat, kata beliau, karena dengan kita membaca salawat terlepaslah ikatan-ikatan kesumpakan dan kesedihan di dalam diri. Aktsiru min as-salati 'ala Nabi Muhammad tuqda kull hawaijukum. Maka banyakin salawat, kata beliau, karena dengan kita bersalawat semua hajat kita akan ditunaikan sama Allah. Aktsiru min as-salati 'ala Nabi Muhammad yashrah Allah qulubakum li zawjatikum wa yakunna salihat. Maka perbanyaklah membaca salawat, karena dengan salawat hati engkau akan dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan calon istri engkau akan dijadikan salihah. Yuwaffiqullah ذلك الشاب المكثر من الصلاة على النبي لزوجة صالحة تكون ماله وأم عياله. Karena ketika orang memperbanyak salawat maka dijadikan istrinya menjadi istri yang salihah yang nurut sama dia. ويوفق الله الشابة المنكسرة المكثرة من الصلاة على النبي محمد لشاب صالح يكون لها سندا وظهرا ويقوم بأمرها وتسكن نفسها إليه. Dan seseorang dianjurkan anak muda selalu memperbanyak salawat, terutama bagi yang hatinya remuk pada saat tersebut. Maka dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena memperbanyak salawat menjadi obatnya tersebut. فإذا حضرنا المولد وسمعنا باسم النبي أو وصف النبي محمد فينبغي لنا أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد ولا نكون كما بعض الناس حاضرين وكأن الصمغ على شفتيهم لا يتلفظون حتى بصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذاك فيه وعيد شديد ويكون البخلاء. لا، ارفع صوتك بالصلاة على النبي محمد حتى تكون من أهل الكرم وتدخل في دائرة الكرم وتحشر في زمرة أهل الكرم جوار سيد أهل الكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka hendaklah ketika kita hadir majelis maulid Nabi Muhammad SAW dan mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka lisan kita angkat membaca salawat kepada Rasul SAW dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat. Kita bersalawat kepada Rasul SAW. Jangan kita tutup bibir kita, jangan kita rapatkan bibir kita nggak mau bersalawat kepada Rasul. Dengan kita tidak bersalawat kepada Rasul, maka kita termasuk memiliki sifat yang sangat-sangat tercela, yaitu sifat yang bakhil, sifat yang kikir, sifat yang pelit. Tapi dengan kita bersalawat kepada Rasul, mengangkat suara kita, dijadikan sama Allah kita menjadi orang yang paling dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim. Allah yamla qulubana wa qulubakum mahabbatan lihadha an-nabiy al-'azim wa alsinatana iktharan min as-salati ala hadha ar-rauf ar-rahim Muhammad. Semoga kita dijadikan yaitu hati kita yaitu selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, penuh rasa kasih sayang dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa yarzuqna wa iyyakum ta'alluma hadha ad-din wa ta'alluma al-Qur'an al-'azim ibtigha'a mardhatillah. Dan semoga kita dijadikan dan dipermudah langkah-langkah kita selalu menuntut ilmu dan belajar Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqna wa yuwaffiqkum li tarbiyati awladina ala manhaj ar-rauf ar-rahim wa manhaj al-Qur'an al-karim wa ala akhlaq an-nabi Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin. Dan semoga kita dipermudah untuk mendidik anak kita semua dan dijaga anak-anak kita sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW, dan kita memperkenalkan Al-Quran dengan mudah kepada anak-anak kita
kita dan memperkenalkan akhlak Nabi Muhammad SAW. وأن يغفر الله لنا ولكم كل ذنب مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آتي. Dan semoga dosa-dosa kita tahun lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang akan datang selalu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويعزم كل واحد منا أن يبدل سيئاته الماضيات ويندم على ما فرط في الأيام الماضيات ويبدل تلك السيئات إلى حسنات جديدات. Dan semoga kejelekan kita yang masa lalu dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menyesal sudah memperbuat hal tersebut di dalam hati kita. ويصلح الله لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات يجعلن صالحات طائعات لله رب البريات. Semoga anak-anak kita dan istri-istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan istri yang soleha dan nurut kepada kita semua, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. ويبارك في هذا البيت ويجبر البركة على أهله ويجمع بينهم بالمودة والرحمة والسكينة والرحمة يا رب العالمين. Dan semoga rumah ini diturunkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. اللهم يا من وفقنا للخير الخير وأعن عليه، وفقنا للخير وأعن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اجعلنا نعمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن